bagaimana memprioritaskan program-program yang ada, gitu ya. Harusnya pemerintah jika memang punya prinsip bebas aktif, tidak melakukan hal seperti itu. Masih bebas aktif ya, Mas? Gitu. Ini kan himbauan habis itu nggak diikuti dengan Kebijakan. iya, kebijakan berikutnya apa gitu. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan segmen Kata Pade. Kolaborasi antara Politician Academy dan Drone Emprit. Dan seperti biasa, saya kali ini bersama dengan sahabat saya, Mas Nova Mujahid dari Drone Emprit. Selamat datang Mas Nova. Ini kita udah lama tidak syuting bersama lagi. Dan ini saya masih belum terlambat mengucapkan minal aidin. Minal aidin wal faizin juga kepada semua Sobat Politician Academy, masih dalam rangka baru saja Idul Fitri, gitu ya. Mudik Mas Alhamdulillah, Nova, Pak Bonggas, ikut saya mudik juga. ikut merasakan kekhawatiran ketika mudik, apakah nanti ketika pulang akan ada perubahan harga bahan bakar, Nah, itu dia. bensin dan solar. Gitu. Betul, betul. Dan kebetulan itu yang jadi topik kita hari ini. Ya, kita berbicara mengenai krisis energi ya, yang kita udah tahu semua geopolitik apa yang terjadi. Amerika dan Israel menyerang Iran dan kemudian Teluk Hormuz ditutup Ya. dan ini mengakibatkan harga minyak di atas 100 US dollar per barel ya, ada yang 115, sempat menyentuh 130. Jadi ini cukup mengkhawatirkan karena kita sekarang kan Indonesia bukan negara pengimpor minyak lagi, bukan negara OPEC. Ya. Kita sekarang yang mengkonsumsi minyak dan subsidi APBN cukup tinggi di situ. Nah, ini pembicaraan media. Nah, sekarang dari Drone Emprit yang biasanya dan selalu kita tahu observasinya akurat terhadap bagaimana respon masyarakat, isu-isu apa dan respon masyarakat seperti apa, boleh dibuka, Mas Nova. Baik, terima kasih Pak Bonggas. Jadi bicara tentang minyak, bicara tentang energi di Indonesia, publik di media sosial itu sudah langsung menyampaikan kekhawatirannya tentang kenaikan harga minyak dunia. Ya. Pasca Amerika dan Israel melakukan penyerangan kepada Iran. Penyerangan dilakukan tanggal 28 Februari, satu hari. Kemudian kita lihat percakapannya, saya mengambil percakapan dari tanggal 1 Maret sampai 1 April kemarin, Pak Bonggas. Nah, itu kemudian kelihatan kata kuncinya adalah tentu saja BBM, bahan bakar, minyak, gitu ya, bensin, energi, dan food content yang harus mengandung kata naik, kenaikan, dan seterusnya, terkait dengan Hormuz, terkait dengan logistik, langka, dan seterusnya. Yeah. Juga, tapi kita tidak mau, karena kayak saya mengambil kata minyak, saya tidak mau ada kata minyak kita, minyak goreng. Oh iya, minyak kita kan minyak goreng. Minyak goreng. Betul. Masuk dalam percakapan. Nah, kalau dilihat datanya dari tanggal 1 Maret sampai 1 April kemarin, jadi 1 bulan penuh, sehari setelah penyerangan, itu percakapan mencapai lebih dari 154.000 post. Dan kebanyakan memang yang paling besar membicarakan ini memang media online sebenarnya. Media online, ya. Media online ini banyak membicarakan minyak dalam kaitannya dengan prediksi dari ahli-ahli ekonomi, prediksi dari ahli-ahli dan akademisi tentang bagaimana kondisi dan kesehatan finansial kita menghadapi hal yang akan pasti terjadi, kenaikan harga minyak, kayak gitu. Jadi ada lebih dari 100.000 pembahasan di media online. Namun demikian, kalau kita lihat percakapan yang paling tinggi engagementnya itu terjadi di kanal TikTok, Pak Bonggas. Ada lebih dari 842 juta engagement. Jadi meskipun media online, atau bukan meskipun ya, media online memberitakan kekhawatiran para akademisi, para pengamat, pakar, juga pelaku industri terkait kenaikan harga BBM, itu kemudian dibahas di media sosial
dan salah satunya di TikTok, dan mereka mendapatkan paling banyak engagement. Meskipun 2000-an angka postingannya yang masuk FYP, tapi engagementnya lebih dari 842 juta. Dan kalau kita ingat siapa yang menggunakan TikTok, demografi paling besar kan anak muda. Jadi mungkin hal yang menarik ya Mas, biasanya hal-hal yang sifatnya high politic issues itu kan di Twitter. Di Twitter. Ya, jadi TikTok ini biasanya yang remeh-remeh, santai-santai, tapi ini justru sekarang di TikTok yang anak-anak muda kepeduliannya tinggi sekali di situ. Terutama karena bahan bakar bensin, Pertalite, Pertamax itu kan menyentuh langsung kehidupan mereka. Langsung, betul. Anak muda sekolah isi Pertalite kayak gitu. Anak SMA sekarang meskipun belum punya SIM, tapi banyak juga yang pakai motor pasti beli Pertalite. Betul. Dan itu akan berlangsung berdampak pada uang jajan mereka kah atau keuangan keluarga mereka. Jadi anak muda juga cukup concern dengan kenaikan harga minyak dunia. Terutama karena banyak sekali informasi yang mengatakan kalau harga minyak sekian, $100 per barel, akan terjadi kenaikan sekian rupiah di Indonesia. Kayak gitu. Jadi mereka sudah khawatir. Mereka mengikuti betul isu-isu ini. Lalu yang kedua, kalau kita lihat yang paling banyak engagementnya tentu saja Twitter ya. Twitter banyak sekali percakapan positif maupun negatif kepada pemerintah yang mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun yang mengkritisi dan ingin tahu lebih dalam rencananya bagaimana ke depan. Itu banyak sekali terjadi di Twitter. Pembahasan lebih dalam tentu saja tidak terjadi di dua kanal media sosial itu, tetapi terjadi di kanal Facebook dan di kanal YouTube. Mereka punya platform. Kalau Facebook lebih panjang, mereka bikin argumentasi, bikin tulisannya lebih panjang gitu, agak komprehensif. YouTube karena basisnya video, dia juga penjelasannya lebih panjang dan lebih komprehensif juga. Karena itu YouTube juga menjadi salah satu kanal yang cukup banyak memproduksi konten tentang bahan bakar ini. Itu kalau kita lihat volume dan engagementnya. Jadi ini betul dalam 1 bulan ini kita tidak berhenti berbicara tentang hal itu, dan ini menjadi perhatian banyak pihak. Lalu kalau kita lebih dalam lagi lihat datanya, akan kelihatan jika pembahasan pertama itu di sekitar 1 Maret itu ya, itu langsung orang bertanya-tanya tentang harga minyak. Tanggal 2 Maret itu media online langsung menaikkan pembahasan dari para pakar, para peneliti, ahli ekonomi. Ini pasti akan berpengaruh pada harga minyak dan berpengaruh langsung pada harga pada APBN kita kayak gitu. Lalu kemudian kalau dilihat trennya di media sosial Pak Bungkas, meskipun terlihat agak mendatar gitu ya, agak tenang, tapi sebenarnya itu ada kenaikan yang tipis saja, tetapi itu konsisten naik. Jadi setiap hari orang-orang itu selalu bertanya-tanya, kita naik enggak? Kita naik enggak? Kalau naik berapa banyak? Sampai kemudian pada akhir-akhir Maret itu tanggal 30, 31 Maret itu kelihatan naiknya cukup signifikan gitu. Karena setelah Lebaran mungkin dipikir akan ada ya. Orang-orang bertanya-tanya jangan-jangan tanggal 20 Lebaran, setelah itu setelah itu naik kayak gitu. Dan kapan naiknya? Orang berharap mengantisipasi kenaikannya itu akan terjadi pada akhir Maret atau awal April kayak gitu. Sehingga kelihatan percakapannya langsung naik tinggi sejak tanggal 27-28 Maret. Belum lagi akhir Maret kemarin kita melihat di media sosial beredar tuh ada bocoran rencana kenaikan harga dan harganya untuk masing-masing untuk setiap Pertalite berapa, betul. Bocoran dari kalau logonya Pertamina gitu. Orang udah langsung, wah kita jadi naik nih, harganya tinggi sekali. Publik sepertinya langsung mengantisipasi hal itu. Ketika di awal-awal Maret saja, di pertengahan Maret, publik mengantisipasi ketika harga minyak sudah langsung naik gitu, Selat Hormuz ditutup, harga minyak naik, ada kekhawatiran kita dan ada informasi tanker 2 kapal kita tertahan di sana.
ada kekhawatiran akan terjadi kelangkaan BBM. Pada pertengahan Maret itu kita sudah antri di lapangan itu. Udah banyak yang antri. Saya di Medan dan di Pekanbaru pada waktu itu sudah banyak mobil-mobil besar yang ngantri di pom bensin. Ada semacam panic buying gitu. Lalu kemudian setelah itu di akhir Maret kita melihat ada itu ya, ada bocoran harga, kenaikan harga minyak. Itu langsung menjadi percakapan di media sosial. Dan syukurnya mungkin pada tanggal 1 April pemerintah mengatakan tidak ada kenaikan. Kayak gitu. Tentu saja ini menjadi bahan pertanyaan bagi publik. Karena publik sepertinya sudah cukup yakin akan terjadi, sudah memahami akan terjadi kenaikan. Jika pemerintah menaikkan harga, publik paham itu. Protes tentu saja, mengeluh tentu saja, marah tentu saja, tetapi paham betul. Iya, ini harus naik. Tetapi pada 1 April, ketika di pertengahan Maret tidak ada kenaikan, lalu juga ada harap-harap cemas sepanjang Lebaran. Lalu akhir Maret juga tidak ada kenaikan, lalu awal April tidak ada kenaikan. Itu menjelaskan kenapa percakapan dengan emosi joy cukup tinggi, Pak Bungkus. Mensyukuri tidak ada kenaikan. Orang-orang bersyukuri mensyukuri tidak ada kenaikan. Kita belum naik pada saat ini. Karena kalau publik membandingkan dengan negara-negara tetangga, India, Filipina, negara Asia Tenggara itu naik semua. Betul. Australia juga sampai kekurangan, mereka sampai langka gitu. Alhamdulillah kita masih naik semua. Meskipun Pak Bahlil mengatakan 21 hari, ini kan lebih dari 21 hari sudah. Tapi ternyata kita tidak menaikkan harga BBM. Apresiasi publik tinggi atas keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Tapi juga publik juga takut sebenarnya. Takut dan mengantisipasi. Takutnya ada jijik, nanti saya ke sana. Ada takut. Takutnya apa? Takut ini terhadap dua hal. Takut kenaikan BBM terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada penjelasan cukup rasional yang diberikan oleh pemerintah kepada publik. Pertama, yang kedua, takut APBN kita jebol karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Jadi kedua ketakutan ini sebenarnya, kalau saya melihatnya ini positif bagi pemerintah. Positif bagi pemerintah. Karena pemerintah nggak perlu punya banyak alasan lagi untuk penaikan. Betul. Sebelum-sebelumnya, Mas, kalau ada kenaikan harga BBM kan pemerintah bingung untuk nyarikan alasannya apa untuk kenaikan. Kalau sekarang masyarakat bahkan udah mengantisipasi gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau tidak menaikkan berdampak terhadap APBN yang parah bleeding gitu ya. Jadi ketakutan itu terhadap dua hal. Nah, sekaligus juga ketakutan itu terhadap dampak jika BBM dinaikkan. Tentu saja harga-harga inflasi akan naik dan akan sangat drastis kenaikannya. Mengingat asumsi APBN kita, harga minyaknya berapa, terhadap relasi berapa, pasti akan sangat tinggi. Kayak gitu. Itu ketakutan yang sangat yang beredar di masyarakat. Jadi paham betul publik. Mereka sudah mengantisipasi kenapa ini harus naik. Jadi udah paham antisipasi. Lalu juga yang tinggi itu disgas. Sebenarnya disgas ini didorong oleh pernyataan beberapa pejabat saja, Pak Bungkas. Misalnya BBM kita cukup untuk 21 hari. Lalu rencananya apa? Kok nggak ada penjelasan setelah itu kayak gimana? Gitu. Lalu kabar bahwa kapal tanker kita tidak bisa keluar dari Selat Hormuz karena Indonesia pernah memperlakukan kapal tanker Iran dengan tidak bermartabat kayak gitu, bahasanya kayak gitu, dengan tidak hormat, pernah menahan lalu melelang kapal tanker itu. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif, meskipun Selat Hormuz belum ditutup pada waktu itu, kejadian belum terlalu lama, hanya hitungan bulan kayak gitu. Lalu Indonesia juga kabarnya pernah menolak join latihan bersama. Pernah menolak pasukan Iran datang untuk latihan bersama.
Ini adalah pendorong percakapan disgas. Harusnya pemerintah jika memang punya prinsip bebas aktif, tidak melakukan hal seperti itu. Masih bebas aktif ya, Mas? Konstitusi Oke. Harusnya bebas aktif. Iya dong. Nah, pernyataan-pernyataan ini memancing emosi yang buat publik ini menjijikan sekali, pernyataan-pernyataan ini, kebijakan-kebijakan ini. Sekarang pemerintah menuai apa yang mereka tanam, kayak gitu. Disgasnya ada di situ. Selain itu tentu saja orang-orang marah. Tapi marahnya kenapa? Karena marah dan antisipasi ini harus dibaca dalam satu Pak Bonggas, dalam satu rangkaian. Pertama, orang-orang paham mengantisipasi pasti akan terjadi kenaikan harga. Kapan dan berapa? Sampai saat ini publik belum tahu. Ketidakjelasan informasi itu yang membuat publik marah. Kenapa misalkan kalau dinaikkan 14.000, oke, kita paham ini harus naik, tapi kenapa 14.000? Rasionalisasinya apa? Lalu rencana ke depannya bagaimana? Kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan harga lainnya. Rencana untuk mengantisipasi itu apa? Bagaimana? Kayak gitu. Nah, publik belum melihat narasi atau pernyataan yang cukup firm dari pemerintah untuk mengadres permasalahan ini. Itu yang membuat publik marah. Ketidakjelasan, informasinya betul-betul tidak diketahui gitu. Belum lagi saran-saran dari awal sudah disampaikan ketika ada kenaikan harga minyak mentah. Para pengamat, pakar sudah menyampaikan ini harus ada efisiensi yang lebih ketat lagi. Betul. Ada program-program yang sepertinya harus dikurangi jika tidak bisa dihentikan, tidaknya dikurangi subsidinya. Seperti itu. Tentu saja kalau publik langsung mengatakan itu MBG ini harus dikurangi nih. Atau koperasi desa atau lain-lainnya kayak gitu. Tapi publik paham betul ini harus dikurangi. Karena kemudian publik membandingkan ini dengan kebijakan lainnya seperti P3K. Yang kemudian dipangkas gitu, lalu membandingkannya dengan rencana terkait perguruan tinggi, pembatasan mahasiswa di perguruan tinggi, jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang mendapatkan ini ya, dampaknya langsung berarti ke perguruan tinggi dan ke beasiswa. Ada informasi seperti itu. Loh, publik langsung bertanya, ini yang prioritas sebenarnya yang mana? Kayak gitu. Kenapa bisa kebijakan-kebijakan ini justru yang dikurangi kayak gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan besar publik di sana. Lalu emosi-emosi besar, emosi-emosi yang ditangkap dalam percakapan itu seperti itu. Lalu kalau kita lihat sentimennya, sebenarnya kalau percakapan yang mendukung oke, kita lakukan pengetatan. Oke, kita kencangkan ikat pinggang. Kita lakukan efisiensi, terukur dan transparan. Itu sangat besar Pak Bonggas. 53% orang katakan dan memahami jika terjadi efisiensi, jika terjadi kenaikan. Tapi harus transparan. Kenapa? Bagaimana? Kedepannya seperti apa? Nah, jika kita lihat lagi siapa yang berbicara, akan kelihatan Pak Bonggas kalau yang berbicara itu sebagian besar adalah akun-akun yang tidak katakan kalau isu politik itu biasanya ada klaster tertentu yang berbicara. Kalau ada aktivis, isu lingkungan klaster tertentu yang berbicara. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama yang paling banyak menjadi rujukan publik ketika membicarakan BBM atau energi adalah akun-akun media massa. Artinya publik menanti betul narasi pemerintah terkait BBM ini apa kayak gitu. Yang kedua, kalau kita lihat juga selain akun-akun media massa adalah akun-akun yang sebenarnya punya follower kecil gitu. Tapi micro influencer gitu. Tapi ketika kita lihat jangan-jangan ini buzzer nih. Kita lihat oh enggak, ternyata mereka pelaku UMKM. Mereka publik ya bapak-bapak yang bingung nanti alokasi gajinya nggak naik. Kalau harga BBM naik, alokasi bulan depan seperti apa?
Persiapannya untuk bulan depan seperti apa? Hal yang seperti itu, ibu-ibu yang bingung untuk jual, yang punya produksi makanan kayak gitu, ke depan kalau BBM naik, akan berapa harga yang dia akan berikan kepada konsumen, dan apakah akan masih cukup kompetitif? Jadi ini terpotret juga oleh, jadi kan sebelumnya banyak kecurigaan ya di pihak pemerintah bahwa ini ada buzzer-buzzer baru, anak-anak muda nggak jelas tiba-tiba bicara, kemudian yang ngikutin banyak gitu ya. Ini ada orkestra tertentu. Tapi untuk khusus masalah krisis energi ini ternyata semuanya bicara, Pak Bonggas. Semuanya bicara. Mahasiswa bicara, ibu-ibu bicara, pelaku UMKM bicara, semuanya bicara. Karena mereka melihat perang Iran itu kan disampaikan di media sosial, bahasanya di media massa, dan mereka selalu, dan peperangan itu selalu dikaitkan dengan, selalu pemberitaan ini selalu diikuti dengan kenaikan harga minyak gitu. Jadi udah paham betul. Nah, sehingga ini tidak menjadi isu elit saja atau isu kelompok tertentu saja. Semua orang membicarakan hal ini, semua orang bertanya-tanya. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Sampai saat ini masih bingung, Pak Bonggas, media sosial itu. Nah, saya kira itu jika kita lihat bagaimana potret percakapan di media sosial, Pak Bonggas. Kalau kita lihat keresahan publik, emosi publik yang harap-harap cemas gitu, Pak Bonggas, campur aduk, juga harapan bahwa publik adanya kejelasan dari pemerintah, informasi yang lebih akurat kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah menurut politician akademi? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya lihat tadi potret dari drone emprit ini dibicarakan hampir semua kalangan, ya, termasuk micro influencer, ibu-ibu, bapak-bapak, pemilik UMKM dan lain-lain. Kenapa? Karena memang yang namanya BBM langsung menyentuh tahap hidup semua level gitu ya, dan semua kalangan, dan harga itu kan mempengaruhi daya beli masyarakat dan lain-lain ya, karena kalau udah BBM naik semua orang udah tahu pasti naik. Nah, sebetulnya yang saya lihat keuntungan bagi pemerintah pada saat sekarang dalam kondisi geopolitik yang seperti ini, itu masyarakat udah tahu excuse-nya kalau ada penaikan BBM ya. Kalau di waktu-waktu lalu kalau pemerintah mau naikkan harga BBM kan selalu bingung nyari alasan. Ya, kalau ini sekarang udah nggak ada alasan. Artinya masyarakat udah memaklumi, bahkan tadi udah mengantisipasi akan adanya kenaikan gitu ya. Nah, sekarang kuncinya sebetulnya kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, tadi kalau ada kemarahan, ada anger, ada disgust bahkan gitu ya. Ini kan muncul dari suatu kondisi di mana masyarakat tidak mendapatkan informasi seperti yang mereka inginkan. Nah, dalam konteks seperti ini boleh saya katakan kondisinya sebetulnya udah darurat. Ya, di negara-negara lain, negara Eropa lain gitu ya, negara Asia Tenggara yang lain, pemimpinnya dengan gagah bilang bahwa ya kondisi seperti ini masyarakat diminta untuk memahami terhadap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Nah, artinya pemerintah satu harus memberikan informasi yang sifatnya rutin, updated. Bahkan kalau perlu 3 hari sekali, seminggu sekali gitu ya, terhadap perkembangan yang ada dan kemudian langkah-langkah yang pemerintah lakukan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan itu harus meliputi banyak dimensi ya. Kalau kita lihat kemarin masyarakat dihimbau untuk memakai transportasi. Nah, dampaknya masyarakat memakai transportasi itu apa? Berarti kan frekuensi transportasinya harus ditambah. Nah, itu satu. Terus mungkin memberikan voucher atau keringanan bagi masyarakat untuk memakai transportasi. Artinya dipermudah harganya, diperingan mungkin, disubsidinya lebih banyak gitu. Ini kan himbauan habis itu nggak diikuti dengan kebijakan. Iya, kebijakan berikutnya apa gitu ya. Itu di bidang itu. Kemudian di bidang UMKM dengan terjadinya kemungkinan kenaikan harga BBM kan berarti ada peningkatan kebutuhan ya, bahan pokok
Harga berarti meningkat. Nah, kalau harga meningkat, bagaimana menjaga inflasi itu? Bagaimana kepala daerah kemudian diajak juga gitu, misalnya, bagaimana menahan supaya inflasi tidak terlalu tinggi lagi, gitu. Nah, itu kan langkah-langkahnya tidak terlihat, belum terlihat lah. Ya, sebatas himbauan saja. Kemudian lagi misalnya tadi di bidang diplomasi energi kita gimana nih? Iya kan? Kemlu kita gimana? Kalau Teluk Hormuz betul kita dibatasi, kemudian minyak kita yang dari sana nggak berhasil keluar, negara lain mana nih tujuan kita berikutnya gitu ya? Untuk bukan hanya minyak tapi LPG misalnya ya, gas itu kemana gitu ya? Apakah ke Rusia, apakah ke Amerika, ataukah ke Venezuela langsung atau kemana gitu loh? Nah, ini yang menurut saya pemerintah wajib memberitahukan kepada masyarakat, karena ini masalah bersama, bukan masalah pemerintah aja. Masyarakat tuh maklum bahwa ini kondisinya nggak dibuat oleh pemerintah gitu ya. Nah, yang terakhir tentu saja betul sekali yang diharapkan oleh masyarakat, keseriusannya ditunjukkan dengan bagaimana memprioritaskan program-program yang ada gitu ya. Artinya sudah menjadi rahasia umum, masyarakat mengharapkan yang namanya MBG itu untuk dievaluasi kembali dan kemudian mungkin dikurangi. Ya, seperti kemarin kan ada isu bahwa mau dari berapa hari dikurangi 1 hari, itu aja udah menghemat anggaran lumayan gitu ya. Nah, tapi apa what next-nya gitu ya? Masa sekarang katakanlah sekolah online gitu ya 1 hari, tapi kemudian MBG-nya harus diambil ke sekolah. Nah, mengambil ke sekolahnya ini kan anak-anak juga ke sekolah lagi, ya ini kan sama aja transport lagi gitu ya, bensin lagi gitu ya. Jadi menurut saya kadang-kadang solusi yang ditawarkan itu nggak nyambung gitu ya dengan apa yang diharapkan. Jadi 3 poin tadi, 1 memberikan informasi yang terupdate ya dan berkala. Kemudian bidang-bidangnya juga jelas, termasuk dengan dampak terakhir. Dan ketiga, reprioritas kalau menurut saya ya. Jadi apakah MBG, apakah Koperasi Desa Merah Putih, atau ada proyek-proyek lain yang sifatnya top down, yang mungkin memang harus dipangkas demi menjaga kelanjutan kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, ini kalau dari Politician Academy, mudah-mudahan ini dilihat juga sebagai sesuatu yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu. Dari Mas Nova sendiri gimana? Ya, betul sekali Pak Bonggas. Itu banyak, jika pemerintah bisa melakukan itu, tentunya publik tidak akan bertanya-tanya, tidak akan banyak hoax atau misinformasi, malinformasi, bahkan disinformasi terkait harga minyak, harga BBM kita. Tapi lagi Pak Bonggas, kebijakan tentang minyak ini kan sebenarnya kita itu impor minyak yang paling banyak dibicarakan. Salah satunya kita impor minyak sudah bertahun-tahun, sejak zaman Soeharto kita impor minyak. Ada kebutuhan, bukankah sebaiknya kita membuat kilang sendiri, membuat penyulingan sendiri di Indonesia, dan penyulingan yang lebih baik agar kita bisa lebih mandiri dari sisi energi, setidaknya menggunakan minyak, memproduksi minyak dan menggunakan minyak dari dalam negeri. Karena kita sudah mencoba melakukan itu untuk batu bara. Batu bara, listrik kita suplai batu baranya dari dalam negeri kayak gitu. Betul. Dan kita akan bermasalah jika kemudian tidak punya penyulingan, tidak punya kilang yang cukup baik untuk memproduksi ini, juga memproduksi gas dan seterusnya. Tentu saja kerjasama dengan luar itu, membangun kilang tidak 1-2 tahun, jadi kerjasama dengan luar, impor minyak, impor gas, impor energi, tentu saja harus dipertahankan. Nah, melihat itu Pak Bonggas, sebaiknya kalau kita lihat prioritasnya kayak gitu, bagian mana yang menurut Politician Academy terkait kebijakan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah? Ya, tentu saja kalau dalam kondisi krisis kan ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya. Kalau yang tadi
berkaitan dengan energi terbarukan dan lain-lain itu nggak bisa jangka pendek ya, itu minimal menengah atau panjang gitu ya, seperti apa B50, B50, kemudian ada bagaimana sawit dipergunakan untuk apa bahan bakar gitu ya, dan sebetulnya yang apa ya, jarang banget kita manfaatkan dengan maksimal kayak energi air, matahari, angin ya, yang kita sebetulnya di negara tropis ini sangat kaya terhadap itu gitu ya. Cuman memang ini nggak menjadi apa prioritas karena ya selama ini kan tata niaga minyak kita dikuasai oleh mafia tertentu gitu ya, yang sekarang sudah mulai diperangi. Tapi memang perlu itu yang tadi saya katakan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat itu harus jelas gitu ya. Memang ada beberapa informasi yang nggak boleh dibuka untuk publik ya, kayak misalnya kerjasama yang sifatnya bilateral tertentu gitu ya. Kesepakatan tertentu nggak usah dibuka, nggak apa-apa gitu. Tapi saya sepakat sekali masyarakat itu perlu diberikan roadmap-nya gitu ya, bahwa ini begini loh kondisinya gitu ya. Bahkan sampai ekstrim nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang masyarakat juga kita harus latih untuk tidak memiliki apa sikap panik gitu ya. Kan ini kan takutnya panik gitu ya, semua supermarket diserbu, kemudian apa semua ngantri gitu. Nah ini masyarakat juga di sisi ini perlu juga diberikan. Nah makanya kenapa saya bilang perlu diberikan informasi yang sifatnya rutin berapa hari sekali untuk menghindari hoax-hoax untuk masuk gitu ya. Bahwa itu juga nanti akan diprotes ya, itu bagian dari project dari pemerintah lah gitu ya. Bahwa pasti akan selalu ada pro dan kontra. Tapi paling nggak masyarakat tahu, oh ternyata pemerintah saya bisa mengantisipasi gitu ya, seperti di Eropa yang dulu ada pemerintah Belanda ya mengeluarkan bahwa kita harus siap kalau blackout sampai berapa 72 jam ya 7 hari ya 7 kali 24 jam itu dibagikan ke masyarakat pada waktu itu kan juga emang mau ada apa sih gitu. Tapi begitu sekarang ada perang, geopolitik baru mulai make sense, oh ternyata begini gitu ya. Nah ini yang saya pikir kunci dari masyarakat sebetulnya kalau diberikan informasi yang tepat gitu ya, dia mungkin akan bisa mengantisipasi dengan lebih baik gitu ya, dan melihat bahwa negaranya berpihak kepada mereka gitu ya, nggak berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Betul. Nah ini penting gitu ya. Saya kira semua orang kalau lihat percakapan netizen itu semuanya tentu saja ada yang marah, ada yang discuss dan sebagainya. Tetapi mereka semua percakapan menunjukkan jika mereka sebenarnya masih cinta NKRI gitu. Oh, sangat betul. Permasalahan hanya pada beberapa individu saja yang mereka kritisi. Artinya jika pun mereka diajak, saya yakin jika publik diajak untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk untuk sengsara bersama menghadapi krisis ini, saya yakin publik akan menerima asal rasionalitasnya betul, transparan. Iya, transparan. Selain itu juga pejabatnya juga menunjukkan sikap yang sama. Jangan dikorupsi, Pak Bung. Oh iya, itu wajib gitu ya. Kalau perlu dalam kondisi krisis ini hukuman terhadap koruptor dikalikan 3, kalikan 4 gitu ya. Lebih banyak lagi gitu ya. Betul, baik. Jadi ini menarik Mas Nova, bahwa keinginan publik itu harus dijawab oleh pemerintah dengan komunikasi publik yang baik juga gitu ya. Jadi pemerintah kemudian menteri-menterinya gitu, kalau perlu setiap pengumuman kompak mereka seperti yang kemarin gitu ya, dan jawabannya juga bisa memberikan ketenangan gitu ya, bukan pokoknya ada gitu ya, pasti ada gitu, tenang aja gitu. Tenang aja itu tenang gimana gitu ya, kan tenang itu harus ada gambarannya karena apa gimana gitu ya. Jadi ini juga ajang yang positif untuk para decision maker maupun eksekutif untuk kemudian belajar berkomunikasi yang baik dengan masyarakatnya. Semangat Pak Bagas. Baik, Mas Nova, saya pikir apa yang kita bahas sudah cukup. Mudah-mudahan ini didengarkan dan mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif.
Kita harapkan tentu saja masyarakat bisa sama-sama prihatin dalam kondisi seperti ini, karena kita tahu ini bukan diinginkan oleh semua orang gitu ya. Tapi mari kita hadapi bersama-sama sebagai bangsa, kita kompak menghadapi permasalahan ini, dan semoga pemerintah juga bisa tidak tipis kupingnya gitu ya, mendengarkan ini, bahwa ini betul-betul masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bisa mencarikan solusi bersama. Demikian Sobat Politician Academy, episode Kata Pade tentang krisis energi. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.